Yamaha adalah motor MotoGP terakhir yang masih memakai konfigurasi mesin inline-4. Motor Yamaha M1 secara historis tidak dapat dipisahkan dari handling yang baik, memiliki kecepatan di tikungan, dan karakteristik yang mudah digunakan. Namun dalam beberapa musim terakhir, karakteristik tersebut agak memudar dan menjadi motor yang agresif, sulit menikung, dan cengkraman ban belakang yang buruk. Namun tetap mempertahankan karakter motor yang pernah dulu dilakukan oleh Yamaha, nyatanya sudah tidak relevan lagi dengan situasi saat ini. Seperti diketahui, balapan motor harus melihat situasi kondisi saat ini dan seringkali hal yang berhasil di musim-musim sebelumnya jarang sekali berdampak besar pada saat ini. Saat ini, Yamaha berada di persimpangan jalan dengan proyek V4 yang sedang berlangsung di belakang layar. Ini seperti sebuah perlombaan pengembangan langsung antara program pengembangan Yamaha untuk menentukan konfigurasi mesin mana yang terpilih untuk membawa Yamaha kembali menjadi pabrikan teratas dalam sejarah balap motor. Managing Director Yamaha Motor Racing, Lynn Harvis, menyatakan bahwa ini adalah murni suatu hal di mana Yamaha akan melihat di titik mana mesin V4 lebih cepat atau tidak lebih cepat dari mesin inline-4 yang mereka miliki saat ini. Dan pada saat hasil tersebut sudah diketahui, Yamaha akan beralih ke mesin V4 secara penuh. Tetapi membangun mesin V4 diibaratkan hanyalah puncak gunung es dalam hal pengembangan Yamaha. Seperti yang kita tahu, mesin merupakan komponen utama, namun kemudian ada sasis, aerodinamika, dan pengembangan elektronik secara menyeluruh. Belum lagi melatih pembalap Yamaha saat ini untuk memahami cara mengendarai motor yang sama sekali berbeda hingga batas absolutnya. Banyak orang yang tak mengetahui bahwa dengan mengganti konfigurasi motor ini adalah pekerjaan yang sangat besar dan sulit. Lalu mengapa Yamaha ingin membuat mesin V4? Menjadi satu-satunya motor inline-4 di MotoGP berarti lebih sedikit yang bisa dipelajari, hanya dengan melihat apa yang dilakukan oleh para rival. Komponen baru yang muncul pada motor lain tidak bisa langsung diterapkan pada motor Yamaha. Juga di lintasan motor V4 seringkali memiliki racing line yang berbeda. Cara kerja motor V4 juga berbeda dan seringkali kita mendengar dari para pembalap Yamaha bahwa mereka tidak dapat melakukan apa yang dapat dilakukan oleh motor V4. Dan ketika Yamaha adalah satu-satunya motor inline-4 di mana semua rival menggunakan motor V4, tak diragukan lagi Yamaha akan kesulitan. MotoGP saat ini adalah ajang adu horsepower seperti halnya balapan lainnya. Dengan memiliki horsepower yang besar, motor akan lebih mudah bertarung di lintasan, dan horsepower adalah salah satu area yang kurang dari Yamaha. Namun dengan mengubah mesin ke V4, tidak serta-merta Yamaha akan langsung kompetitif. Meskipun banyak yang menyalahkan ide mesin inline-4 yang secara alamiah tidak menghasilkan tenaga sebanyak V4, para insinyur mengatakan bahwa ide ini kurang tepat. Hal ini lebih berkaitan dengan bagaimana dua tipe mesin yang berbeda ini menghasilkan tenaga. Mungkin Remy Gardner memberikan pemahaman terbaik tentang hal ini setelah mengendarai motor Yamaha musim ini. Remy menyebutkan bahwa dibandingkan dengan KTM yang ia kendarai sebelumnya, motor V4 KTM memiliki kurva tenaga yang lebih linear, di mana Yamaha lebih tumpul di putaran bawah dibandingkan dengan putaran atas, hampir seperti motor dua tak seperti yang disebut Remy. Menariknya menurut Cole Crutchlow yang berperan sebagai pembalap penguji Yamaha, selalu mengatakan bahwa ia merasa mesin Yamaha M1 memiliki torsi yang terlalu besar di putaran bawah, sehingga membuat elektronik aktif untuk menahan tenaga mesin yang besar tersebut. Kemungkinan hal inilah yang menyebabkan kesan tumpul seperti yang disebut oleh Remy. Cole juga percaya bahwa kurangnya horsepower bukanlah masalah, melainkan kurangnya cengkraman belakang, dan pembalap asal Inggris ini merasa bahwa torsi yang besar di putaran bawah adalah penyebabnya. Crutchlow sering menyimpulkan bahwa jika Yamaha dapat memperhalus karakter mesin Yamaha, bahkan dengan menggunakan mesin yang lebih lambat sekalipun, motor ini akan mendapatkan kecepatan tertinggi di akhir lintasan lurus, berkat traksi belakang yang lebih baik saat keluar tikungan. Namun sejauh ini masalah cengkraman belakang Yamaha belum juga hilang dan semakin memburuk dalam beberapa musim terakhir karena kebutuhan akan horsepower puncak yang semakin tinggi dan semakin kuat di MotoGP. Mesin V4 juga dapat memberikan manfaat lain yang terkait dengan top speed. Berkat konfigurasinya, mesin ini secara alami jauh lebih ramping daripada mesin inline-4 sehingga lebih aerodinamis di lintasan lurus. Ketika kecepatan motor mulai mencapai 320 km per jam, hambatan udara pada motor menjadi sangat besar sehingga area depan motor yang lebih kecil memungkinkan motor V4 untuk menembus udara dengan lebih mudah, sehingga menghasilkan top speed yang lebih tinggi.
Tapi meskipun mesin yang berpotensi lebih halus dan lebih linear, serta top speed yang lebih tinggi dan cengkraman ban belakang yang lebih baik secara teori, tetap masih ada banyak hal yang harus dilakukan untuk mewujudkannya. Yamaha tidak hanya harus mendesain mesin baru yang akan menyusut menjadi 850cc hanya dalam waktu 2 tahun. Mereka juga harus mendesain motor yang sepenuhnya baru, itu berarti sasis, swing arm, knalpot, memahami keseimbangan motor baru, serta merancang dan membangun semua detail kecil namun vital lainnya. Ini adalah tugas yang sangat besar dan Yamaha melakukan semuanya sambil tetap mengembangkan mesin inline 4 mereka secara bersamaan. Poin terakhir ini tidak boleh diabaikan. Jika Yamaha berhasil mengembangkan mesin V4 Grand Prix era MotoGP pertama mereka dan membuatnya mendekati performa yang mereka butuhkan pada percobaan pertama, mereka harus menjamin bahwa saat melakukan pengembangan tersebut, segala sesuatunya tidak akan melambat untuk pengembangan mesin inline 4 yang mereka lakukan saat ini. Langkah penyeimbangan tersebut akan memberikan tekanan besar pada pabrikan sumber dayanya, para insinyur, dan tentu saja tim penguji. Bahkan pembalap reguler mereka ketika mereka mulai menguji dan mengembangkan mesin di samping balapan di MotoGP. Dan yang terakhir, tidak ada jaminan bahwa motor V4 akan lebih baik dari yang sudah mereka miliki saat ini. Honda telah membuktikan di musim ini betapa sulitnya menciptakan kembali motor yang bisa bersaing dengan motor Eropa, meskipun mereka akhirnya mengambil langkah maju yang baik di paruh kedua musim ini. Di paruh kedua musim ini, dibanding tahun 2022 dan 2023, hanya ada sedikit kemajuan. Dan dengan Yamaha yang telah melalui musim 2022 dan 2023 yang sama sulitnya, mereka tidak ingin menambah beberapa tahun lagi untuk kembali bersaing dengan proyek baru yang belum siap. Untungnya bantuan telah tiba. Andrea Dovizioso telah mulai bekerja sama dengan Yamaha dalam beberapa tes private musim ini untuk mendukung dan mengambil alih tugas pengujian mereka ketika Cal Crutchlow masih dalam masa pemulihan dari cedera tangan. Jika ada pembalap yang paling cocok membantu Yamaha mengembangkan motor, Dovizioso mungkin adalah orangnya. David tentu saja merupakan jantung dari kebangkitan Ducati yang terjadi dalam 3 dekade terakhir. Dan meskipun banyak pujian yang harus diberikan kepada direktur teknis Ducati, Gigi Dall'Igna, Ducati tentu tidak menjuluki Dovizioso dengan sebutan sang profesor tanpa alasan. Keahliannya dalam memberikan umpan balik yang tepat dan ringkas sangat penting bagi kebangkitan Ducati. Dan Yamaha tampaknya juga terkesan dengan umpan baliknya terhadap Yamaha M1 saat dia mengendarainya pada akhir 2021 dan sepanjang musim 2022. Tetapi juga saat ia menguji motor 2024 tahun ini. Bersama Rins dan Quartararo, Yamaha memiliki salah satu barisan pembalap terkuat di grid. Feeling dan kemampuan Rins untuk mengendarai motor dengan pergelangan tangannya secara alami membuatnya melakukan hal-hal yang luar biasa di Honda pada beberapa momen tahun lalu dan sebelumnya juga di Suzuki. Dan tentu saja Quartararo sang juara dunia 2021, keterampilan dan kemampuannya tak perlu dijelaskan lagi. Dan yang terpenting, skuad Yamaha telah berkembang dengan talenta yang tepat yang dibutuhkan untuk membantu mengembangkan motor. Dengan bergabungnya skuad Prama ke dalam struktur tim Yamaha untuk tahun 2025, kita bisa melihat untuk pertama kalinya tidak hanya Jack Miller, tapi juga Miguel Oliveira di atas M1 minggu lalu di Barcelona. Pengalaman Miller di KTM dan Ducati membuatnya menjadi rekrutan yang sangat berharga bagi Yamaha. Dia tahu betul apa yang menjadi patokan untuk mesin V4 MotoGP. Begitu juga dengan Miguel Oliveira dengan pengalamannya di KTM dan yang lebih penting lagi di Aprilia selama 2 tahun terakhir. Yamaha memiliki rider yang mencakup semua dasar tentang bagaimana motor V4 bekerja. Jika ada waktu di mana Yamaha dapat membangun V4 sebagai proyek sampingan, maka momen itu adalah sekarang. Jadi pertanyaannya adalah, kapan kita akan melihat motor Yamaha M1 V4 di lintasan? Motor V4 Yamaha diyakini berada di jalur yang tepat untuk debut di pertengahan tahun 2025. Peringkat konsesi Yamaha saat ini, D, berarti pengembangan mesin mereka terbuka. Dan meskipun pembekuan spesifikasi mesin akan dilakukan pada tahun 2026, pabrikan di peringkat D masih akan diizinkan untuk mengembangkan mesin mereka. Hal ini bisa menjadi sangat penting bagi Yamaha untuk belajar sebanyak mungkin agar dapat benar-benar memulai debutnya dengan mesin V4 mereka di tahun 2027. Namun jika mesin dan motornya bagus, kemungkinan besar kita akan melihat Yamaha V4 lebih awal. Bahkan Linhard Fierce mengatakan bahwa segera setelah Yamaha melihat bahwa mesin V4 lebih cepat di lintasan, mereka akan langsung menggunakannya. Dan peringkat konsesi mereka memungkinkan mereka untuk melakukan hal itu, yang mengarah pada skenario yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana Yamaha dapat memulai musim ini dengan inline 4 dan mengakhirinya dengan V4. Akankah itu terjadi? Akankah motor V4 mereka cukup bagus? Hanya waktu yang akan menjawabnya.